Itu kuncian ayat di Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Terakhir ayat 110 dari surat An-Nisa, surat keempat ayat 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Nah, jangan pernah nyalahin Allah tentang keburukan atau kesulitan yang menimpa. Salah dirimu sendiri. Allah gak pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk hamba. Semua itu baik datang dari Allah. Kalau ada kesulitan dan keburukan yang menimpa kita, itu akibat ulah perbuatan diri kita sendiri berada. Makanya kata Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terkadang sesuatu yang buruk yang menimpa kita itu, kita merasa buruk itu karena kita salah dalam mengambil cara pandang. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa solusi yang kemudian bisa kita hadirkan pada saat ini? Yang pertama tadi, kembali kepada Allah. Untuk kita bertobat kepada Allah pelan-pelan. Kita butuh seseorang yang menemani perjuangan pertobatan kita. Jangan jalan sendirian. You never walk alone, and don't ever ride alone. Jangan pernah berkendara sendiri. Tapi kaidah naik motor juga, don't ever ride alone. Jangan pernah kamu jalan berkendara sendiri. Diving, don't dive alone. Jangan pernah diving sendiri. Karena kamu butuh seseorang untuk membersamai. Begitu juga dalam kehidupan, kamu butuh teman yang bisa membersamai kamu. Kalau belum punya pasangan, dapatkan sahabat yang bisa mengingatkan kita di jalan kamu. Nah, ini kiri kanan depan belakang kita itu aset terbaik kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Satu, kita harus punya guru untuk membersamai kita. Usahakan jangan guru hanya sekedar guru virtual atau guru online. Usahakan kita memiliki guru yang betul-betul bisa kita mintai pendapatnya untuk kaidah sesuatu. Yang awal silakan cari ustazah nih banyak. Ada banyak di sini jebolan-jebolan santriwati terbaik di sini di Tasikmalaya. Silakan datangi untuk sekedar menemani membersamai kita. Nah, ikhwan juga silakan cari guru-guru yang senantiasa mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mendatangi ustaz-ustaz yang viral yang kemudian teman-teman kok ini terkenal. Ayolah, kemudian kita berusaha untuk membersamai mereka sekedar minta nasihat mereka. Yuk sama-sama berusaha dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita butuh kamu. Butuh buku. Satu guru, dua buku. Butuh buku gitu. Butuh cerdas gitu. Indonesia itu ada di peringkat kedua dari 62 negara tentang tingkat literasi, tingginya tingkat literasi, tingkat senang baca. Peringkat kedua dari bawah, posisi 61. Padahal Indonesia punya perpustakaan kedua terbanyak di dunia setelah India, 168.000 sekian. Ada di posisi kedua, tingkat bacanya rendah, 1/1000 kata World Rank Literature. Indonesia ada di peringkat kedua, minat baca rendah 1/1000. Artinya dari 1000 orang cuma 1 orang yang baca. Maka kalau dari 1000 orang cuma 1 orang yang baca, artinya minat baca rendah, minat komentarnya tinggi. Nah, naon di komentar? Sukses di komentari, miskin di komentari juga. Makanya tugas kita saat ini, ayo bangkit anak muda untuk peka kepada sesuatu yang baik. Nilai kepekaan kita ini tanamkan kepada nilai-nilai yang humanis. Jangan kemudian kita merasa benar, tapi ayo kita benar-benar dalam merasa bahwa ada sesuatu yang nggak baik di Tasikmalaya ini. Apa ya? Kenapa gangster bisa bangkit lagi? Kemudian nilai-nilai keburukannya, tawurannya, Tasikmalaya banget. Halo, assalamualaikum. Sebagai saya orang Bandung yang sangat mencintai kota Tasikmalaya, saya lebih mencintai kota Tasikmalaya dibandingkan siapa ya?
Nah, saya artinya sangat mencintai kota Tasikmalaya. Kenapa saya mencintai kota Tasikmalaya? Ya salah satunya karena saya betul-betul tahu tentang kota ini. Berusaha, saya nggak pernah turun World Clean Up Day selain di kota Tasikmalaya. Saya nggak pernah dakwah sampai sehebat ini selain di Tasikmalaya. Ingat zaman-zamannya silang Tasik, bolak-balik seminggu sekali pakai motor ke Tasikmalaya. Melaan, karena tahu anak muda Tasik itu nggak kayak gini gitu dulunya. Ini kota 1000 santri, 1000 pesantren, harusnya bagus. Lah ketika realitanya datang ke sini malam minggu, sebenarnya Jerman gak lewat gini ya, konslet itu. Tapi nggak bisa, kita cuma menghinakan. Gerakan real perubahan, gimana tuh? Munculkan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya merasa, ya saya nggak bisa apa-apa ketika COVID ini. Berapa banyak komunitas muslim yang kemudian tumbang ketika dikasih COVID itu. Kajian itu udah lama jarang, bener gak? Halo, assalamualaikum. Kajian itu udah jarang. Semangat kita akhirnya rumput. Ke masjid jadi COVID masih kan? Bila-bila jadi lain alasan COVID, ngomong hoream ke masjid. Ini pakai alasan COVID biasa. Emang hoream berarti baru ada kita ke masjid ya kan? Maka sekarang ayo tuh ke masjid. Bismillah, semangat lagi ke masjid, semangat belajar lagi. Cari buku yang bisa kita kemudian bisa eksplorasi ilmu. Yang ketiga, cari kamu, sahabat. Cari kamu, pasangan yang bisa bersama kita. Be a real Muslim. Muslim yang sebenarnya adalah Muslim yang senantiasa dia memiliki hati yang dekat dengan Allah, sehingga dia peduli kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakang manusia seperti apa. Siapapun butuh bantuan dari kita. Kita nggak boleh punya hati yang keras untuk membenci seseorang. Kita tuh harus tidak punya ruang lagi untuk memenuhi hati kita ini dengan kebencian. Kecuali kebencian kepada sikap dan sesuatu yang memang dibenci oleh Allah dan Rasul. Hati ini kita selalu punya ruang bagi setiap orang yang selalu menginginkan dekat dengan Allah. Hati kita ini selalu punya ruang bagi orang yang selalu pengen bertobat kepada Allah. Tapi hati kita ini nggak pernah punya ruang untuk disimpan dendam, hasud, fitnah, nggak boleh. Kita pengen punya hati yang mukhlis, berhusnuzon kepada Allah meskipun itu sesuatu yang salah. Lebih baik daripada kita suuzon kepada Allah dengan sesuatu yang mungkin jadinya benar. Bapak Kiai itu menyampaikan kepada saya sederhana dalam kehidupan ini. Jangan pernah nyakitin orang meskipun kamu sering disakitin orang. Jangan pernah menghinakan seseorang meskipun kau senantiasa dihinakan oleh seseorang. Jangan pernah menggunakan lidahmu untuk memfitnah merendahkan seseorang meskipun orang lain menggunakan lidah mulutnya untuk memfitnah dan merendahkan kita. Hidup kita ini bukan tentang kita kepada manusia, tapi hidup kita ini tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah, sehingga Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita ini gak bisa pernah merubah membulak-balik hati manusia, tapi Allah maha berkehendak membulak-balik hati manusia. Jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa putus asa ketika kita terus memberikan kebaikan tapi tidak pernah dibalas dengan kebaikan. Balasan kebaikan itu kita tidak berhak dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah tidak tahu, tidak pernah tidak melihat apa yang kita lakukan. Selama itu kebaikan, pasti itu akan jadi investasi akhirat yang luar biasa. Jangan pernah merasa kemudian rugi ketika kita membantu seseorang, memberikan kenyamanan kebaikan kepada seseorang, tapi justru dia memberikan ketidaknyamanan kepada diri kita. Itu merupakan teguran dari Allah untuk mencerdaskan keimanan kita dan melatih kesabaran kita, bahkan melembutkan hati kita. Bahkan yang paling hebatnya, itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Allah selalu punya cara untuk membuat kita kening, kita rapat dengan sajadah agar kita senantiasa berbisik kepada bumi dan mendengarnya langit.